Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, NIM G1A020040, Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus suksesi atau relung ekologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekologi dasar. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Suksesi ekologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi primer, yang kedua suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Melansir dari Britannica, suksesi ekologi primer terjadi pada daerah baru di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ini bisa disebabkan oleh aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Lambat laun terjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Salah satu contohnya adalah suksesi di area bekas letusan gunung berapi. Pada mulanya akan muncul tanaman perintis seperti lumut kerak. Lama-kelamaan, bebatuan yang ditumbuhi lumut mengalami pelapukan hingga terbentuklah tanah sederhana. Tumbuhan perintis yang mati akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk dari aktivitas penguraian membentuk susunan tanah yang lebih kompleks yang mengakibatkan terjadinya suatu rumput dapat kembali tumbuh. Adanya perumputan memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Semak belukar kemudian digantikan oleh perdu, dan perlu digantikan oleh pohon-pohon berukuran pendek seperti pinus. Pada akhirnya, pohon berukuran tinggi akan tumbuh dan di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah hutan. Suksesi ekologi sekunder merupakan proses ekologi yang terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Suksesi sekunder terjadi setelah adanya suatu kejadian yang mengganggu ekosistem dan menghilangkan sebagian biodata yang ada. Gangguan tersebut bisa berupa kebakaran hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja, banjir, dan lain-lain. Karena organisme tidak musnah sepenuhnya, sisa-sisa dari kehidupan awal masih ada. Akibatnya proses suksesi sekunder jauh lebih cepat daripada suksesi primer, karena tanah dan nutrisi sudah tersedia.
Contoh ini ketika terjadi kebakaran hutan, api menghancurkan sebagian besar pohon dan tanaman lainnya. Namun biji dan akar yang ada di dalam tanah relatif lebih aman dari amukan api, sehingga secara bertahap tanaman mulai tumbuh lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya.